Yang kedua terkait dengan Intan Jaya dan Puncak Jaya. Kemudian Duga, Meibrat. Kemudian yang kedua terkait dengan PSN di Papua. Jadi yang pertama terkait dengan adanya situasi peristiwa yang terjadi di Intan Jaya yang diakibatkan karena adanya dugaan kekerasan ya, dugaan peristiwa beberapa orang yang meninggal, kemudian beberapa orang yang diduga menderita akibat adanya peristiwa penyerangan antara tentara TNI Polri dengan atau aparat dengan kelompok OPM ya, menyebabkan beberapa peristiwa ya. Saya kira ini kan korban ini terjadi karena akibat konflik ya. Untuk itu kami menerima pengaduan. Tadinya mereka meminta kami lakukan pemantauan dan penyelidikan di lapangan ya, atas peristiwa tersebut ya. Ada ibu, ada anak warga sipil yang menjadi korban dari konflik di Intan Jaya dan Puncak ya. Kami menyampaikan kepada mereka atas peristiwa tersebut, kalau lakukan pemantauan penyelidikan, kemudian adanya peristiwa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan merupakan kewenangan Kementerian HAM. Kementerian HAM adalah lembaga eksekutif yang tidak mungkin bisa masuk ke wilayah yudisial. Karena itu kami menyampaikan kepada perwakilan mahasiswa agar melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk lakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa terutama korban di pihak sipil ya. Jadi kami menyampaikan terbuka sesuai dengan kewenangan dan otoritas yang kami miliki, adalah kami bukan lembaga yang menerima pengaduan kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan, penuntutan sampai di pengadilan. Oleh karena itu yang berhak dan diberi kewenangan berdasarkan Paris Prinsipal sebagai lembaga independen body NHRI dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya, baik itu 39 sampai dengan 26 adalah Komnas HAM. Karena itu mereka harus menyampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa korban sipil yang meninggal karena akibat konflik. Jadi kami langsung menyampaikan ya sikap dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang kami miliki. Kami bukan lembaga kuasi yudisial, bukan lembaga yudisial, kami bukan lembaga kuasi yudisial, tapi kami lembaga eksekutif. Ya, berdasarkan trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karena itu eksekutif tidak mungkin mempengaruhi yudikatif. Karena itulah Komnas HAM adalah lembaga kuasi yudisial, semi yudikatif, dan diberi kewenangan melakukan pemantauan penyelidikan. Nah, itu yang pertama kami menyampaikan. Yang kedua terkait dengan korban akibat pengungsi ya, pengungsi akibat peristiwa atau konflik memang menjadi tugas kami. Salah satunya kami telah memberi perhatian serius terhadap pengungsi-pengungsi di Indonesia, termasuk khususnya Papua. Dan Pak Dirjen Kepatuhan sudah turun untuk menangani, sudah lakukan pemantauan bulan lalu di Papua Barat. Ya,
di Meibrat, ya, Provinsi Papua Barat Daya. Sudah turun. Kami sudah identifikasi, kami sudah turun. Kemudian Dirjen Instrumen sudah turun di Nduga. Mungkin kami adalah salah satu kementerian yang sudah turun sampai di Nduga. Jadi untuk menangani pengungsi. Nah, soal penanganan pengungsi menjadi salah satu atensi kami, dan kami melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga untuk melakukan resettlement maupun juga pemulihan pengungsi pasca korban, ya. Kemudian di Intan Jaya itu sendiri kami akan memberi perhatian seperti yang sudah kami lakukan di Meibrat maupun juga di Nduga. Intan Jaya dan Puncak kami akan lakukan. Mungkin salah satu pejabat dengan beberapa pejabat akan turun juga identifikasi pengungsi untuk menangani korban sipil akibat konflik, ya. Karena kami sudah lakukan, bukan kami janji, tapi kami sudah melakukan itu di Nduga dan di Meibrat. Apa langkah-langkah yang kami lakukan terkait dengan penanganan pengungsi? Tentu kami akan turun ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan. Salah satu yang kami lakukan adalah pengungsi ini kan disebabkan karena ada konflik. Karena itu persoalan konflik juga akan menjadi perhatian dari kementerian untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait di internal pemerintah. Ya, penanganan pengungsi diakibatkan karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itu menjadi penyebab. Karena itu yang sumber masalahnya itu tentu menjadi perhatian kami untuk menyampaikan kepada lembaga atau pihak-pihak terkait, kementerian lembaga yang terkait. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan ibu dan anak, perempuan dan anak. Perempuan, kemajuan dan perlindungan, proteksi terhadap perempuan dan anak adalah merupakan salah satu konsen dari negara, ya, konsen dari negara dan dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia di Republik Indonesia. Oleh karena itulah kita punya lembaga Kementerian Hak Asasi Manusia baru 2-3 minggu lalu, ya, tanggal 14 Mei kami sudah hadir di Jenewa dalam pertemuan internasional di Jenewa tentang perempuan dan anak, dan Kementerian Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Dirjen HAM Pak Munafrisal menyampaikan tentang bagaimana posisi Indonesia dalam rangka perlindungan dan penghormatan serta pemajuan terhadap perempuan dan anak di Indonesia secara keseluruhan. Meskipun demikian, kami harus akui fakta-fakta bahwa komunitas elemen-elemen civil society dan berbagai komponen bangsa tentu harus menjadi perhatian untuk kita mengeliminasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap ibu dan anak. Karena dalam status posisi ibu dan anak dalam status konflik dan perhatian, mereka paling lemah. Karena itu sentuhan dari pemerintah menjadi perhatian yang penting. Di dalam peristiwa-peristiwa atau wilayah konflik, khususnya perempuan dan anak selalu menjadi korban. Karena itulah kami konsen dan kami sudah sampai di Dewan HAM PBB, kami sudah baru pulang dari sana, dan itu juga inline dengan korban anak atau ibu di wilayah konflik termasuk di Intan Jaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan PSN. Mereka juga sampaikan tentang terkait dengan PSN. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia sedang menyiapkan standar bagaimana pengelolaan PSN secara keseluruhan di Indonesia maupun juga di Merauke dalam berbasis hak asasi manusia. Harus memenuhi kurang lebih paling
tidak 7-8 standar. Yang pertama, izin harus partisipatif, harus diketahui oleh masyarakat. Jangan izin cukup bupati, bapak gubernur atau ibu gubernur lalu datang seakan-akan diizinkan oleh masyarakat. Ya, harus izinnya berasal dari masyarakat. Perizinan. Yang kedua, tanah clean and clear. Ya, tanah harus clean and clear. Yang ketiga, masyarakat harus berpartisipasi sebagai pekerja. Yang keempat, existing bisnis mereka, usaha-usaha yang berlangsung turun-temurun tidak boleh digeserkan karena kehadiran perusahaan atau pengelolaan pembangunan. Yang berikut adalah tatanan dan nilai budaya harus dijaga. Yang keenam itu adalah masyarakat adat tidak boleh terpinggirkan. Yang ketujuh itu kelestarian alam harus dilestarikan. Jadi semua kehadiran perusahaan atau pembangunan itu lebih kepada positif. Jadi bukan untuk mendatangkan ancaman-ancaman terhadap berbagai aspek yang tadi saya sampaikan. Lalu yang terakhir, rakyat harus untung karena kehadiran atau pembangunan. Yang berikut itu adalah perusahaan harus untung. Mana ada perusahaan yang tidak untung? Yang berikut, negara harus untung. Jadi kalau rakyat happy, perusahaan happy, negara untung. Kemudian yang partisipatif, masyarakat harus tahu bahwa perusahaan itu sebelum hadir clean and clear terhadap lahan atau tanah, dipastikan clean, tidak bermasalah secara hukum. Lalu yang berikut yang tadi, masyarakat ikut terlibat, lalu ekonomi masyarakat tidak tergeser, nilai budaya tetap lestari, dijaga. Kemudian komunitas lokal tidak boleh tergeser atau dihilangkan atau dipindahkan. Kemudian kelestarian alam, lingkungan, biota, ekosistem harus terjaga. Standar-standar ini adalah standar human right, ya, right and development. Karena itu penanganan PSN di tempat lain maupun juga di Papua harus mengikuti standar hak asasi manusia ini. Kalau clean and clear. Kemudian bagaimana dengan kalau misalnya kalau terjadi wilayah bagaimana penanganan konflik atau peristiwa akibat pembangunan? Maka itu harus dipastikan bahwa penanganan konflik yang berkeadilan, berorientasi pada menghadirkan sebuah nilai keadilan, bukan menghadirkan sebuah nilai ketidakadilan. Saya kira itu. Jadi sistem justice system di dalam pengelolaan pembangunan juga harus disediakan. Kalau terjadi konflik, kalau ada yang tidak dapat, ada yang tidak diizinkan, ada yang masalah, ada yang nuntut, bagaimana proses justice sistemnya. Jadi kalau tata kelola ini semua tidak diperhatikan, maka pasti PSN juga terganggu. Khusus untuk Merauke, yang tadi mereka sampaikan, Kementerian HAM sudah turun ke Merauke bersama, sudah melakukan dialog, dan dalam waktu dekat juga 1-2 hari ini mereka akan menghadap ke kami juga, kementerian, dan kami akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada para pengelola atau pihak-pihak yang terkait. Tidak hanya Merauke, di tempat lain juga sama. Jadi saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. In general itu kasus, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana menghentikan operasi militer di Papua. Jadi mereka menyatakan operasi militer. Kalau saya belum membaca suratnya, ya, apakah ada benar operasi militer atau tidak. Mereka sampaikan bagaimana menghentikan. Gini, Kementerian HAM, saya kira semua upaya-upaya pertahanan negara itu adalah kebijakan politik. Jadi kebijakan politik itu kebijakan tingkat tinggi oleh negara. Kalau ada, maka yang bisa kami lakukan itu adalah kami akan melihat fakta, apakah benar fakta peristiwa dan informasi yang ada. Kemudian kami akan menyampaikan secara internal di lingkungan eksekutif.
Saya kira semacam itu yang mungkin kita. Dan kalau soal hubungan misalnya deployment militer di Papua seperti apa, dan itu adalah keputusan tingkat tinggi. Saya tidak bisa menjawab yang deployment militer. Maksudnya tadi kata-kata mahasiswa adalah operasi militer. Kalau kata-kata ini secara umum dimaknai sebagai penyerahan pasukan atau deployment militer, khususnya pasukan tempur. Nah, itu keputusan di atas. Saya pikir Panglima TNI pun pengguna kekuatan aja. Dia menggunakan, tapi harus ada perintah dari negara. Perintah negara itu ada DPR, eksekutif, legislatif. Jadi pengambilan keputusannya adalah eksekutif dan legislatif. Kami ini adalah pelaksana. Kalau saya meyakini Panglima TNI itu pengguna kekuatan. Dia diperintah, dia jalankan. Dia di stop, dia tidak. Disuruh perintah untuk deploy, jalan deploy. Kalau tidak deploy, dia tidak deploy. Tapi pengambilan keputusannya adalah eksekutif dan legislatif. Nah, meskipun demikian, catatan-catatan ini kami akan sampaikan kepada internal kami. Dan saya tidak bisa umumkan ke publik catatan seperti apa, karena itu harus berdasarkan hasil pantauan data, fakta, informasi yang kami punyai. Nah, tapi yang satu yang tidak bisa itu adalah kami lakukan pemantauan penyelidikan. Saya kira ini untuk pengetahuan umum di seluruh Indonesia bahwa Kementerian HAM itu tidak memiliki kewenangan untuk masuk di wilayah yudisial. Pemantauan, penyelidikan, penuntutan, sehingga sampai di pengadilan. Komnas HAM itu ada 4 pengadilan HAM. Dia punya. Pengadilan pun di sana ada. Ada hakim ad hoc, Komnas HAM juga ada. Karena itu yang berhak untuk lakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa di Indonesia, termasuk Intan Jaya atau di mana, atau di Puncak, itu adalah Komnas HAM. Kami tidak punya kewenangan. Saya kira itu.